Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis. Pertumbuhan kredit di tahun 2021 itu memang pertama-tama didorong oleh ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor pertama itu adalah pengendalian pandemi, Mbak Iva. Jadi pengendalian pandemi yang cukup baik selama tahun 2021 itu kemudian mendorong mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat ini juga didorong oleh trajektori pemulihan ekonomi global yang juga sudah mulai membaik. Jadi secara umum dua faktor itu. Kemudian faktor ketiga adalah orkestrasi paket stimulus dari pemerintah, OJK dan Bank Indonesia, baik berupa dukungan likuiditas serta kebijakan lain seperti adanya stimulus untuk sektor properti dan kendaraan bermotor. Jadi berbagai upaya-upaya yang dilakukan tersebut bisa menghasilkan pertumbuhan kredit yang menurut kami sangat baik. Kalau saja tidak ada outbreak di bulan Juli, outbreak Delta di bulan Juli dan Agustus kemarin, Mbak Iva, itu kemungkinan angka kredit di 2021 bisa lebih dari itu. Bahkan ada yang memperkirakan bisa mencapai sekitar 7%. Kita kemarin trajektori pemulihan itu tertahan sedikit oleh outbreak Delta di bulan Juli dan Agustus. Kira-kira begitu Mbak Iva penyebab-penyebabnya. Terima kasih. Oke, Pak Agus, kalau kita review kembali di tahun lalu, begitu kan banyak sekali sejumlah insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah, salah satunya seperti PPN 0% begitu ya, ini untuk juga pembelian rumah, kemudian juga ada kredit-kredit lainnya begitu yang bisa juga mendongkrak untuk, maksudnya insentif lainnya bisa mendongkrak juga untuk kredit kendaraan bermotor. Nah, apakah sebetulnya hal-hal ini juga cukup berpengaruh begitu Pak untuk peningkatan kredit di tahun lalu? Sangat berpengaruh Mbak Eva. Jadi sektor-sektor yang diberikan stimulus itu adalah sektor-sektor yang kalau di dalam ekonomi kita sebut sektor-sektor yang memberikan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian. Bayangkan kalau ada properti, di situ ada berapa banyak keterlibatan dari sektor-sektor lain seperti dari industri semen, tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi demikian juga kendaraan bermotor, itu termasuk pabrik kendaraan bermotornya, kemudian demand dari kendaraan bermotor khususnya yang PPNBM, yang diberikan PPNBM itu kan khususnya kelas menengah bawah. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa multiplier efek dari dua sektor ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit dan perekonomian. Oke, kemudian kalau kita masih membahas terkait kredit begitu Pak, untuk targetnya sendiri di tahun 2022 seperti apa sih Pak? Dan dengan stimulus ada beberapa juga masih dilanjutkan begitu hingga akhir tahun ini, seperti apa Pak untuk proyeksinya di tahun ini? Kalau untuk 2022 nanti ya Mbak Iva ya, nanti Pak Ketua OJK akan menyampaikan sendiri di dalam PT IJK tanggal 20 Januari 2022. Jadi kita tunggu saja untuk arahan mengenai 2022. Dan mengenai stimulus, saya kira juga pemerintah juga sudah memikirkan mengenai stimulus lanjutan di 2022. Baik, demikian juga OJK sudah memikirkan berbagai stimulus lanjutan apa yang akan didesain untuk tahun 2022. Saya tidak ingin mendahului Mbak Iva, nanti kita tunggu Ketua Dewan Komisioner OJK untuk menyampaikan policy speech-nya pada tanggal 20 Januari ya Mbak Iva.